Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia di channel Yanti sama Official guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Happy holiday guys. Hari Minggu guys. Kemana nih kalian? Ukur jalan ya? Apa kalian jalan-jalan di jalan? Jalan-jalan di jalan tuh maksudnya nggak ada tujuan ya guys ya. Cuma jalan-jalan aja nggak apa-apa. Yang penting kalian harus tetap makan ya guys ya. Makan yang kenyang, terus ya jalan-jalan sendiri is okay, nggak apa-apa. Ya buat kalian yang masih dikejar-kejar kolektor, kalau misalkan masalah kalian masih besar banget kayaknya harus yakin ya guys ya. Tuh kayak bangunan ini aja tuh guys, kalau kita ngelihat kenyataannya segede banget ya, gak mungkin tuh bisa nyampe di atas puncak. Coba nih kayak Tisam bisa nempel tuh kan bisa nempel. Jadi kita menganggap semua permasalahan yang besar ini kita serahkan aja sama Allah. Jadi kita ngerasanya enjoy aja gitu ya, meskipun pikiran kita ya kalut ya guys ya. Namanya juga kesalahan dibuat kita sendiri ya, nggak apa-apa. Intinya harus yakin, minta sama Allah supaya kalian diselamatkan ya guys ya. Amin ya rabbal alamin. Aduh ngoceh aja nih kayak Tisam, nggak apa-apa deh. Aduh kalian tuh ada yang kemarin tuh ngomong kayak gini, kayak Tisam kenapa ini YourPay ini nggak bisa di-download di iPhone. Iya ya guys ya, sekali lagi nih kayak Tisam ngomong kalau aplikasi ini nih tahap pengembangan ya guys ya. Jadi masih berkembang ini aplikasi YourPay. Kak, kalau misalkan kayak gitu aman nggak? Ya aman dong. Nah kayak Tisam nih keluar-keluar ke kalian nih, karena sekarang itu kita sebagai pekerja migran ya guys ya harus menghargai uang gitu. Kalau misalkan kita mendapatkan aplikasi pengiriman uang yang murah cuma $5 aja, 10.000, ya why not gitu ya guys ya. Kenapa enggak? Kenapa kayak Tisam nggak berbagi ke kalian gitu, kalau misalkan aplikasi ini tuh menguntungkan untuk kalian. Tapi Kak, kenapa bayar 30 untuk masukin uangnya? Iya kan, saya bilang kalian itu kan gajian itu kan sebulan sekali. Jadi kalian masukin YourPay-nya sekali aja dalam sebulan. Jadi kalian tuh harus sudah berpikir tuh, saya mau kirim anak, saya mau kirim bibi dan lain-lainnya guys ya. Jadi kalian masukinnya kan sebulan sekali. Nah di situ nanti kalau misalkan uangnya sudah ada di aplikasi YourPay, kalian mau kirim ya cuma $5 aja alias 10.000 ya guys ya. Gimana Kak caranya? Caranya Android kalian ya guys ya, ketik YourPay di Play Store, terus diunduh, verifikasi, ikuti langkahnya. Kalau misalkan kalian masih sulit, hubungi customer service YourPay, ada di deskripsi video ini ya guys ya. Oke? Aduh kayak Tisam aja nggak nyesel nih. Ayo kalian download deh, cobain sendiri ya. By the way, di minggu pagi kita harus semangat guys. Meskipun banyak nih di hari ini ya mungkin saja teman-teman kita mengalami termination ya guys ya, atau di interminate nih sama majikannya. Ya nggak apa-apa, itu adalah bagian resiko dari pekerjaan kita sebagai buruh migran di Hong Kong ya guys ya. Karena interminate itu hak majikan dan hak kita. Nah sayangnya pada kasus ini yang di interminate adalah pekerja migrannya guys. Dia mendapatkan surat interminate dengan alasan majikan itu dishonesty guys. Kalian tahu nggak dishonesty itu apa? Kebohongan. Jadi majikannya itu menuduh PRT-nya nih bohong guys. Gimana sih ceritanya? Sakit hati ya guys ya. Bisa nggak sih Kak ini cari majikan lagi? Kita bahas yuk. Oke guys, Mbak ini namanya siapa ya? Mbak Yanti aja deh. Mbak Yanti ini umurnya ya sekitar 39 tahun lah ya guys ya. Dia bekerja di sini itu menjaga lansia, kakek dan nenek. Ya masih bisa berjalan. Waktu saya ditunjukkan fotonya itu kayaknya ya sekitar umur 79 tahunan si neneknya nih, 80-an lah. Masih bisa jalan tapi pelan. Nah kakeknya juga sama guys, tapi di rumahnya itu ada anak dudanya, tapi jarang sih tidur di situ, tapi kadang-kadang dia datang ke situ guys. Jadi pada nyatanya Mbak Yanti ini tinggallah dengan kakek nenek ya guys ya. Ngepil duda tuh, tapi jarang gitu pulang. Bang Toyib. Nah kebetulan rumahnya tuh kayak gini guys, gini ya. Di sini tuh ada kamar mandi, di sini ada kamar nenek kakek, dan di depannya itu ada kamarnya Mbak Yanti. Jadi posisinya 2 kamar ya guys ya, 2 kamar 1 kamar mandi. Ya ukurannya rumahnya ya berarti ya sekitar 500 ya guys ya, ya kecil lah. Oke, singkat cerita, Mbak Yanti ini tipikal orang yang bersih guys. Jadi kalau misalkan kita jaga lansia itu bau pesing itu ya kita udah ngerasain ya guys ya. Ya kalian juga pasti paham lah kalau kita jaga lansia nenek kakek ya, bau pesing tuh ibaratnya kayak aromaterapi. Tapi Mbak Yanti ini punya mual kalau nyium bau-bauan. Akhirnya Mbak Yanti ini tipikal orang yang ya bersih tadi ya guys ya, pengennya wangi gitu. Akhirnya Mbak Yanti ini punya inisiatif di mana dia ini menyisihkan dari gajinya itu untuk membeli parfum guys, ruangan dan parfum badannya ya guys ya. Jadi dia kerja juga ya pakai parfum guys, karena dia itu memang sensitif dengan bau pesing kayak gitu, bau orang tua lah. Termasuk di kamar mandinya juga Mbak Yanti ini modalin tuh untuk beli pewangi ruangan. Bekerja belum 1 tahun guys, jadi Mbak Yanti ini masih proses adaptasi yang pasti ya dengan majikan ini. Nah setiap libur Mbak Yanti ini salahnya
memakai baju untuk libur itu di rumah. Nah, buat kalian nih, kadang ada ya kita ini karena ngerasa nggak enak sama majikan, jadi kita bawa baju libur itu ditaruh tas, terus nanti kalau kita udah keluar, kita cari WC umum, terus kita dandan. Ayo kalian kayak gitu nggak? Termasuknya Mbak Yanti ini tipikal orang, ya kenapa saya harus repot gitu, saya kan hari libur. Jadi Mbak Yanti ini pakai baju ya di rumah majikan gitu, jadi keluar tuh udah fresh gitu, udah ya dandanan style libur ya guys ya. Nah, akhirnya udah tuh pakai wangi kayak gitu ya. Akhirnya membuat neneknya ini kepo, pakwa. Kepo itu bahasa Pongtungwanya pakwa ya guys ya. Nah, nenek kalian pakwa nggak? Tapi sebagian besar ya guys ya, nenek-nenek di Hong Kong itu memang punya watak pakwa. Karena apa? Karena dia ini memang berhemat banget ya guys ya. Karena kalian harus menyadari bayar listrik, bayar ledeng, semua di Hong Kong itu mahal. Makanya nenek ini selalu pakwa gitu. Kita ngerasa gaji ya, apa namanya, kayak ada apa penasaran gitu. Masih nggak cerita, kalau Mbak Yanti libur nih, kamarnya ya dibuka pintunya guys. Nah, dia ini selalu ngorek-ngorek tuh kamarnya. Kalian dikorek-korek majikan nggak kalau kalian libur? Nah, Mbak Yanti ini kalau pulang libur ya kesel ya guys ya. Kayaknya tuh barang tuh perasaan di sini kok jadi berpindah gitu ke sini. Ya mungkin namanya juga nenek-nenek ya guys ya. Kalau udah ngorek-ngorek kan lupa dia taruhnya di mana lagi. Ini yang bikin curiga ya guys ya. Nah, akhirnya singkat cerita ya guys ya, Mbak Yanti ini pergilah maisung, pergi ke pasar ya guys ya, belanja. Maisung adalah belanja ke pasar. Dan dompetnya Mbak Yanti itu tipikal orang yang apa ya, nggak terlalu naruhnya gimana gitu, jadi geletak aja ya, ditaruh di tas yang biasa liburnya. Nah, terjadi lagi, neneknya masuk ke dalam ruangan, terus dia ini buka-buka dompetnya Mbak Yanti guys. Mulai berani ini neneknya. Dan kalian tahu nggak, memasukkan uang, sejumlah uang. Ini pengakuannya Mbak Yanti ya guys ya. Karena dia ini dulu karena dia ini mikir uangnya nggak sebanyak itu, kok ada 500-an gitu nyelap di situ guys, nyempil gitu. Nah, akhirnya Mbak Yanti ini pulang dong. Nah, udah selesai kerja tuh, dia ini bukalah dompet, kaget kan, loh ini kok banyak banget duit saya gitu. Akhirnya telepon agensi tuh, ini kok nenek makin kesini makin menyebalkan ya, kenapa? Saya nih yakin banget nih kalau di dompet saya nih nggak ada 500 dolaran. Karena Mbak Yanti ini kan termasuknya ya ngitung juga ya guys ya duitnya dia gitu. Ya dia tipikal orang nggak mau. Saya itu nggak mau kak, soalnya nenek saya ini diduga mendukungan pakai apa namanya, pakai feng shui ya guys ya. Jadi saya nggak mau nih ada uang sial di mana nanti kalau saya pakai ini bisa berakibat sial sama saya. Saya bukan percaya nggak percaya kak, tapi orang apa namanya, dia ini bukan orang Hong Kong asli nih, keluarga neneknya ini. Jadi saya nggak mau sial. Akhirnya dia besok paginya guys ngomong, nek kok di dompet saya ada uang ya nek, tambahan 500 dolar, ini uangnya siapa ya nek? Neneknya itu, oh saya nggak tahu gitu ya guys ya. Ini menyebalkan sekali nenek kayak gitu. Akhirnya digeletakkan tuh 500 dolar di meja makannya waktu itu ya sama kakek gitu. Terus saya nggak mau nih uangnya siapa gitu. Bagus nih Mbak Yanti ini jujur ya guys ya. Nah, kalau kalian gimana? Kalau dapat nemu uang di dompet, alhamdulillah. Enggak ya guys ya, nggak boleh kayak gitu. Akhirnya guys masuklah ke dapur. Nah, Mbak Yanti ini ngintip sit gitu. Nenek sama kakeknya tuh ngomong kayak bisik-bisik gitu guys. Akhirnya Mbak Yanti ini, oh iya, diperhatikan nih tingkah lakunya neneknya. Sudah kayak gitu, nggak di ini guys, nggak dibelajari nih Mbak Yanti ini. Naruh dompet ya tetap aja di situ guys. Terus diulang lagi seperti itu. Nah, terus dicoba nih, kayak rumah ini nih ada CCTV tersembunyi deh, kayaknya kayak gitu guys. Akhirnya Mbak Yanti ini cobalah download aplikasi Hidden Camera guys di Play Store ya guys ya, Hidden Camera. Ya saya nggak tahu nih tingkat kekonkretan dari aplikasi Hidden Camera ini gimana validnya. Tapi Mbak Yanti ini penasaran, ngakunya sih di situ nggak ada kamera CCTV tersembunyi ya guys ya. Jadi aplikasi ini nih guys, kalau misalkan ada kamera yang kelihatan sih nggak terdeteksi gitu guys. Tapi dia ini bisa menyelusuri kamera tersembunyi. Wih, saya juga baru tahu. Akhirnya Mbak Yanti download lah itu. Terus pas neneknya tidur, ini Mbak Yanti ini menyelusuri tuh setiap sudut ruangan dengan hidden camera. Yang bikin saya shock, ada satu tempat di mana di situ itu di sebuah meja makan, di bawahnya itu ada mur-mur gimana gitu. Nah, handphone saya diarahkan ke situ. Saya kan pakai headset kak, jadi nenek itu nggak kedengeran saya lagi melacak nih rumahnya. Akhirnya di situ tuh ada bunyi kenceng banget. Ya saya menduganya di situ tuh ada kamera tersembunyi kak. Ini parno sendiri di Mbak Yanti ini. Kenapa Mbak Yanti bisa menuduh rumah itu ada kamera tersembunyi? Soalnya nenek saya itu kak tahu semua yang saya lakukan di dapur atau apa. Contoh aja, saya itu kan ngejebak nenek saya. Kan dia nyuruh saya itu masak sai lanfa itu nggak boleh dicau gitu, nggak boleh diaduk-aduk gitu, nanti rusak.
Akhirnya saya coba kak, saya mau nyoba nih, nenek ini serba tahu. Akhirnya saya tuh caw-caw itu, silent fight itu brokoli ya guys ya, dicaw-caw. Nenek itu langsung masuk ke dapur, terus langsung marahin saya. Saya bilang kan ini nggak boleh dicaw gitu. Saya kan semakin yakin nih, kok nenek saya tahu semua apa yang saya lakukan gitu. Nah gitu guys. Nah terakhir puncaknya di mana, bayang. Jadi konfliknya itu dalam pekerjaan setahun itu ya nggak intens ya guys ya, tapi ada aja yang menjengkelkan gitu guys. Akhirnya dompetnya Mbak Yanti itu ditaruh di koper, dan kopernya itu diberdirikan di samping tempat tidurnya. Kak, saya belanja, dia orak-arek lagi itu koper saya, dan dibuka lagi dompetnya. Jadi saya kan kesel ya kayak. Jadi akhirnya saya ngomong lah sama nenek saya, maaf ya nek, gitu. Saya ini nggak suka kalau misalkan kamu ngelihat barang saya, ya is okay gitu, nggak apa-apa. Tapi bisa nggak kamu itu nggak bukain dompet saya gitu. Gitu. Neneknya dituduh kayak gitu kan ya, kalau misalkan kita ketahuan ya guys ya, malu kan kita selalu balik marah gitu, marah duluan. Neneknya nih guys, marah duluan Mbak Yanti ngomong kayak gitu tuh guys. Terus kalau misalkan kamu kalau misalkan kamu memang nggak kayak gitu, ya udah buka deh kamera kamu yang tersembunyi itu, biar tahu nih ada nggak orang yang masuk ke kamar saya. Mbak Yanti tuh ngomong kayak gitu. Nih ya, kita harus belajar nih dari kasusnya Mbak Yanti. Terkadang bukti yang kita kumpulkan tidak kuat, emosi kita menggelora ya guys ya, sehingga kita berbicara kepada majikan tanpa bukti, meskipun kenyataannya mereka melakukan hal tersebut. Ini nih yang tidak menguntungkan para pekerja migran ya guys ya. Ya kalau didiemin ya kita jengkel juga ya guys ya. Kalau kita ngomong tanpa bukti, ya ini kejadian nih kasusnya kayak Mbak Yanti ini. Akhirnya neneknya itu nggak terima, seolah-olah dituduh kayak gitu. Langsung teleponlah anak yang tanda tangan cimeng itu. Datang tuh anaknya, buka pintu dengan raut muka yang nggak enak karena mamanya dituduh ya guys ya. Akhirnya Mbak Yanti ngomong, ya udah loh kalau misalkan memang nggak, dadanya tuh ngomong, emang uangmu ada yang hilang? Ya enggak, cuma saya nggak suka aja, ini bukan kali pertamanya nenek kayak gitu. Akhirnya ya anaknya ya, ibunya ngomong kayak gitu ya. Terus Mbak Yanti juga ngomong kalau misalkan ada kamera tersembunyi, ngerasanya majikan itu nggak ada kamera tersembunyi di situ ya guys ya. Akhirnya majikan ini menginterminate Mbak Yanti. Akhirnya Mbak Yanti ngomong kayak gini, nggak apa-apa saya diinterminate, tapi hak saya tolong dikasihkan dulu. Kak, masa saya mau dikasih uang tiket sama uang interminate cuma $1.000 ya? Saya nggak mau dong kak. Akhirnya saya ngomong nih sama majikan, saya nggak mau keluar kalau kamu nggak bayar hak saya dulu. Akhirnya majikan ini ngomong, ya udah saya panggil polisi. Panggil loh katanya. Ih berani nih Mbak Yanti nih. Aduh, akhirnya polisi memang benar datang guys. Terus polisi itu bisik sama Mbak Yanti, kenapa uang kamu ada yang hilang? Enggak pak, saya diinterminate pak, tapi saya nggak saya belum dapat hak saya katanya. Terus saya bilang, ya udah kamu keluar aja dulu, majikan kamu nyuruh keluar, terus kamu tinggal lapor ke labor, kata polisinya nih baik-baik. Terus udah kayak gitu, kenapa kamu melakukan kayak gitu? Orang saya suruh buka kamera tersembunyi nggak mau. Tapi kata majikannya nggak ada kamera tersembunyi. Pak kamu kan polisi katanya, harusnya Pak polisi itu menyelusuri rumah ini gitu, jangan percaya apa kata majikan. Terus polisinya tuh ngomong, ya udah kamu keluar aja dulu ya, nanti kalau misalkan uang interminate kamu nggak dikasih full, nanti saya yang tanggung jawab gitu, saya yang bantu, katanya kayak gitu guys. Akhirnya ya mau nggak mau guys, karena apa? Karena nggak ada bukti nih. Jadi surat interminate tersebut ditulis dishonesty, alias Mbak Yanti ini halu, alias bohong ya guys ya. Sangat disayangkan ya, belum finish kontrak guys, dan posisi sekarang Mbak Yanti ada di Makau. Terus dia lagi kerja di Makau, dia juga pengen kerja lagi di Hong Kong, tapi tunggu hatinya membaik katanya. Terus juga kan mengulur waktu dulu ya guys ya, untuk imigrasi juga nggak terlalu mencatat rekod jeleknya gitu. Akhirnya Mbak Yanti ini ngomong, kak saya kalau balik lagi ke Hong Kong bisa selama Mbak Yanti ini tidak tersandung kriminal dan pelanggaran ya guys ya. Kalau misalkan hanya laporan jelek dari majikan ya nggak jadi masalah, visa kita tetap turun tapi on proses ya guys ya, dengan proses. Oke? Jadi kalian kalau misalkan punya catatan buruk dari majikan, diomong yang enggak di surat interminate-nya, nggak jadi masalah, nggak usah takut kalian. Tapi ya jangan baru ngajuin ke imigrasi 2 minggu kita udah nanya-nanya terus, kok visa saya nggak turun-turun gitu ya, on proses ya guys ya. Sabar. Nah belajar dari kasusnya Mbak Yanti apa guys, itulah dimana kalau kita menyerang majikan tanpa bukti, yang ada kita yang kalah ya guys ya. Nah untuk mengantisipasi majikan seperti itu bagaimana? Berarti kita harus menaruh ya dompet kita ini di mana tempat yang tidak dijangkau, seperti ya taruh aja di atas lemari gitu, di mana nenek itu nggak bisa naik-naik gitu ya guys ya. Oke, jangan disepelekan masalah kayak gini, karena apa? Saat majikan kita itu merasa tidak suka dengan kita, maka dia dengan mudahnya mengekat kita ya guys ya. Kalau mental kalian kayak Mbak Yanti sih is okay ya guys ya. Kadang kalau misalkan kita yang mentalnya kayak kerupuk gitu, ya kayak gitu ya gimana ya guys ya, bisa-bisa hancur lebur. Belajar nih dari kasusnya Mbak Yanti, kalau posisinya kayak gini berarti kalian harus mencari bukti di mana kalian bisa
melakukan banting ya guys ya. Ingat, apapun keputusan majikan saat menginterminate, apa yang dilakukan Mbak Yanti benar, dimana kalian harus pergi dari rumah tersebut setelah kalian mendapatkan hak-hak kalian. Oke, dan jangan pernah tanda tangan apapun di surat yang berbahasa Cina atau bahasa Inggris yang kalian nggak paham artinya. Minta tolonglah sama teman yang paham ya guys ya, baru kalian tanda tangan. Oke, itu aja mengantisipasi majikan yang mafan seperti ini guys ya. Semoga video ini bermanfaat. See you next video. Bye-bye.